Dan yang ketiga adalah orang yang dungu. Orang yang dungu ketika di Mesir, saya pernah salat masbuk 1 rakaat, salat zuhur. Ya, di sebelah saya ada anak muda, lebih muda daripada saya. Para ulama mengatakan, jangan kamu berdebat dengan 3 golongan. Kalau kamu berdebat dengan 3 golongan, kamu tergolong orang yang dungu. Ya. Yang pertama, al-muntafi', orang yang mengambil manfaat dari kesalahan yang dia lakukan. Itu enggak bermanfaat kita berdebat. Dahulu disebutkan ada seseorang memiliki keledai. Keledai yang dia miliki ini adalah kesayangan dia. Kemana pergi dia naik keledai. Ya, pokoknya dia sayang sekali dengan keledainya. Suatu hari keledainya sakit dan mati. Karena begitu sayang dia dengan keledainya, dia buatlah kuburan. Dia buat kuburan, kemudian dia kuburkan keledainya, dia tutup kuburan tersebut, lalu dia buat tanda. Lalu selang beberapa hari dia tulis, dia buatkan kubah, kemudian dia tulis, ini makam wali, ini makam wali. Setiap hari dia datang, kemudian ada orang-orang datang, dia katakan ini kuburan wali, ini kuburan wali. Orang pun datang ke situ, taruh sedekah. Siapa yang mendapatkan manfaat? Yang punya keledai tadi, ya. Setiap hari ada saja orang sedekah, Orang datang ke situ bertawasul, ya Allah, demi kesalihan wali ini, ya Allah bantukanlah hajat saya dan seterusnya. Padahal yang dikuburkan siapa? Keledai. Keledai itu apa? Ya kuda, ya kuda kecil dia. Kecil, harganya jauh lebih murah. Bukan digunakan untuk perjalanan jauh, bukan digunakan untuk perjalanan cepat. Ya, keledai di Mesir banyak, di negeri-negeri Arab banyak. Selang ya sekian tahun, sehingga dia sendiri pun datang ke kuburan tersebut bertawasul kepada Allah. Ya, dia merasa bahwasanya ini adalah tempat barakah. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, dengan keberkahan wali yang ada di sini. Masya Allah sekalian. Orang yang seperti ini kalau kita berdebat dengan dia, hei, ini kan keledai kamu, bermanfaat enggak? Enggak akan mau dia mengakui itu adalah kuburan keledai dia. Dia akan mengatakan ini makam wali. Jadi orang yang mengambil manfaat dalam apapun juga kebatilan yang dia lakukan enggak bermanfaat kalau kita berikan nasihat atau berdebat dengan dia. Kalau kita berdebat dengan dia, sikap kita mau berdebat dengan dia dianggap sebuah kedunguan, dianggap sebuah hamaqah, kebodohan yang parah. Yang kedua, yang kita jangan berdebat adalah dengan dzi quwwah, orang yang memiliki kekuatan, memiliki pangkat, memiliki jabatan. Itu juga enggak bermanfaat kita berdebat dengan dia. Kenapa? Karena dia sedang punya power. Makanya banyak orang ketika sedang punya power, kita berdebat, kita berikan nasihat, enggak bermanfaat. Tapi begitu dia lengser dari jabatannya, kita berbicara dengan, oh iya, kenapa kamu enggak bilang dari dulu? Sudah pernah saya bilang, Pak. Bapak tidak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya, tidak bermanfaat kalau kita berdebat dengan orang yang memiliki kekuatan atau power. Dan yang ketiga adalah orang yang dungu. Orang yang dungu ketika di Mesir, saya pernah salat masbuk 1 rakaat, salat zuhur. Ya, di sebelah saya ada anak muda, lebih muda daripada saya. Saya muda juga waktu itu, dan sekarang masih muda. Jadi bapak sekalian, saya melihat dia, ya, kami terlambat 2 rakaat. Mohon maaf, bukan 1 rakaat, terlambat 2 rakaat. Dia di rakaat ketiga duduk tahiyat. Kemudian di rakaat keempat pun duduk tahiyat.
Selesai salat saya bicara, kenapa kamu duduk tahiyat? Ya, ini menggantikan posisi duduk tahiyat saya yang kedua, yang pertama. Karena yang bersama imam saya belum dianggap duduk tahiyat, kata dia. Saya bicara sama dia, dia katakan ini pengganti dari ini dan seterusnya. Pokoknya debatnya nggak selesai-selesai. Ya, akhirnya saya pun tahu dia nggak belajar fikih. Jadi intinya Bapak sekalian, kalau kita sudah tahu seseorang itu tidak memiliki kemampuan atau ilmu, dia itu orangnya tidak memiliki wawasan, kita berdebat dengan dia, salah kita. Kenapa berdebat dengan dia? Salat jenazah, kenapa kamu sujud sahwi? Iya, karena saya tadi di takbir yang ketiga salah baca doa. Jadi karena salah sujud sahwi. Bagaimana sujud sahwi? Sedangkan salat jenazah ini memang nggak ada sujud. Ya kan lupa itu kan ada sujud sahwinya. Iya, tapi salatnya ini kan nggak ada sujudnya. Bagaimana kita membuat sujud sahwi? Ya suka-suka saya, pokoknya dia. Kalau kita sudah bertemu dengan orang seperti itu, Bapak sekalian, tidak layak bagi kita menghinakan diri dengan berdebat dengan mereka.